Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Amerika Serikat yang mendesak Tiongkok agar menggunakan pengaruhnya pada Iran untuk mencegah perang Israel-Hamas menyebar ke kawasan lain di Timur Tengah. Amerika Serikat mengangkat isu ini dalam pembicaraan antara Menlu Amerika Antony Blinken dengan Menlu Tiongkok Wang Yi yang berkunjung ke Washington Jumat lalu. Menurut juru bicara Deplu Amerika Matthew Miller, Amerika Serikat tahu Tiongkok punya hubungan dengan sejumlah negara di Timur Tengah dan mendesak Beijing menggunakan koneksi itu untuk menciptakan ketenangan dan stabilitas. Selain membicarakan konflik Israel-Hamas, para pejabat kedua negara juga membahas berbagai isu lain, termasuk perang Rusia di Ukraina, krisis fentanyl, dan masalah Laut Cina Selatan. Pembicaraan ini berlangsung saat Israel memperluas operasi darat dan serangan udara terhadap jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza mengklaim lebih dari 7.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober. Sementara pejabat Israel mengatakan sedikitnya 1.400 warga Israel tewas akibat serangan militan Hamas. Pemerintahan Presiden Joe Biden terus mencermati perkembangan ini di tengah kekhawatiran meluasnya operasi darat Israel bisa menggagalkan negosiasi untuk membebaskan sandera dan juga warga asing lainnya yang masih terjebak di Gaza. Saudara, Presiden Joe Biden saat kampanye Pilpres tahun 2020 berjanji mengakhiri sejumlah perang yang tidak berkesudahan. Namun ia kini justru menghadapi perang Israel-Hamas, perang di Ukraina, dan ketegangan militer di Taiwan. Responsnya terhadap konflik-konflik ini bisa berdampak pada upayanya untuk terpilih kembali dalam Pilpres Amerika tahun 2024 mendatang. Dengan jumlah korban tewas Palestina mencapai 7.000-an orang, menurut Kementerian Kesehatan yang dioperasikan oleh kelompok militan Hamas, Presiden AS Joe Biden melontarkan komentar berikut. I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. Pernyataan ini membangkitkan amarah warga Amerika keturunan Arab, Muslim, dan demonstran yang memprotes penanganan AS terhadap perang di Gaza. This is shocking and dehumanizing. Would the president feel better if 1,000 Palestinian children had died? Di Kongres, Biden menghadapi dilema yang berbeda. Ketua baru DPR AS Mike Johnson terkenal simpatik terhadap Israel, namun menolak untuk mengirimkan bantuan tambahan ke Ukraina. We are going to pass our resolution in support of the nation of Israel, our closest ally. Kepada Kongres, Biden mengajukan anggaran bantuan sebesar 106 miliar dolar untuk disalurkan ke Israel, Ukraina, dan Taiwan. Nasib Biden pada pemilu 2024 tergantung bagaimana ia bisa menahan laju konflik di Gaza. Di Lebanon, serangan lintas perbatasan meningkat antara Israel dan Hizbullah yang disokong Iran. If we get involved directly in these forever wars, yes, Biden will suffer. As long as he keeps American troops out of the line of fire, I don't think it will be nearly as controversial, and I don't think it will be a major factor in people's votes. Meski banyak dikritik, tingkat dukungan terhadap cara Biden menghadapi serangan Hamas ke Israel naik 9% dibandingkan ketika pertama kali terjadi serangan. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke warga Amerika yang merayakan Halloween pada 31 Oktober ini, yang biasanya diramaikan dengan kostum dan hiasan menyeramkan, serta kegiatan trick or treat, yakni anak-anak yang berkeliling ke rumah tetangga untuk meminta permen atau coklat. Tapi tahun ini ada juga tren baru, yakni saling memberi keranjang hadiah berisi barang-barang bertema Halloween. Tren baru menyebar viral lewat aplikasi TikTok, saling memberi Boo Basket atau bingkisan merayakan hari serba menyeramkan Halloween. My wife's been sending me all these TikToks about Boo Baskets, so I'm taking the hint and we're gonna go make her one. Prinsipnya mirip kaos kaki saat Natal atau keranjang penuh telur coklat saat Paskah. Boo Basket berisi hal-hal yang paling disukai pacar atau pasangan yang identik dengan musim gugur saat ini di Amerika Serikat. Biasanya juga terkait dengan labu, buah khas musim ini. Pumpkin. Definitely sit down and think about the person. Think about what they would like, how they like to celebrate like fall and Halloween. Do something that's like in the house, so like a candle or maybe a blanket or something they can keep in the house, and then something that's out of the house, like a bag they can use.
Sementara untuk kostum Halloween favorit tahun ini, pilihan konsumen kembali terpengaruh oleh film atau seri TV yang populer. We had over 50 Barbie-related costumes this year and have added 20 new ones for 2023. And that's including Barbie Cowgirl, Rollerblade Barbie, and the Barbie box for women and girls. And we also have a bunch of stuff for Ken too, and all the Kens. Selain kostum sesuai tren film dan TV, Peritel mencatat tingginya minat terhadap kostum klasik seperti Putri Dongeng, Nenek Sihir, hingga Spider-Man. Tapi Halloween kali ini tak luput juga dari dampak tingginya laju inflasi. Harga permen yang dibagi-bagikan saat kegiatan trick or treat ke tetangga juga naik sekitar 13% dibandingkan tahun lalu. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Ivar Setiawan, warga diaspora Indonesia yang lama menetap di Prancis, tapi kemudian memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat karena ingin dekat dengan ibunya yang menetap di Clifton, negara bagian Virginia. Ivar yang belajar kuliner Prancis beserta istrinya kemudian memutuskan untuk membuka bakery dan restoran Prancis, dan ia juga memasukkan sentuhan Indonesia di dalam menunya. The food and the people are what you keep coming back for. Eileen Tubbs, warga Amerika di Clifton, negara bagian Virginia, memang sudah menunggu kehadiran restoran Prancis ini. Motier, yang dibuka pertengahan tahun 2021 lalu, menjadi obat pelepas rindu Eileen akan Paris yang dulu pernah dikunjunginya. Kuliner Prancis yang disajikan restoran ini diakui otentik oleh para pelanggannya, bahkan yang baru pertama kali berkunjung seperti Steve Murray. And as soon as we walked in, we could tell that immediately. The atmosphere, the music, the setup of the restaurant was, very French, and of course the food was delicious. Padahal pemilik dan chef restoran ini adalah diaspora Indonesia bernama Ivar Setiawan yang menjalani bisnis bersama istrinya Lisa. Saya stay di Perancis selama 37 tahun. Umur 45 saya pindah ke Amerika karena ibu saya tinggal di Clifton. Setelah itu ibu saya jatuh sakit. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya yang ada di Perancis untuk memulai hidup baru dan supaya saya bisa lebih dekat dengan ibu saya. Karena suka memasak, Ivar mengambil sekolah kuliner selama 1 tahun di Perancis sebelum membuka Motier. Jadi masakan Perancis saya berani di bumbu seperti ratatouille misalnya. Memang khasnya Perancis tidak memasukkan jahe atau bumbu-bumbu lain, misalnya seperti bawang putih atau muskat, nutmeg, yang berasal dari Indonesia. Walau tak berencana untuk memperbesar restorannya agar dapat membagi waktu dengan keluarga, Ivar optimis akan balik modal yang sekitar $250.000 dalam 1 tahun lagi. Dari Clifton, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.